lagi di channelnya YouTube aku, Nova Arata. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu seperti biasa, jangan pernah tinggalkan salatnya dan jangan lupa untuk salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, hari ini aku mau bercerita tentang pengalamanku ketika hijrah. Dari aku yang pakaian terbuka hingga pakai jilbab yang syar'i. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau hijrah dalam artian hijrah untuk proses seseorang, berarti hijrahnya dari yang negatif ke positif, atau yang dari tadinya belum menutup aurat berubah menjadi menutup aurat. Dari yang tadinya biasa-biasa aja berubah menjadi yang lebih baik lagi. Itu adalah hijrah. Kalau berbicara masalah pengalaman hijrah, proses hijrah, kita menoleh lagi ke masa lalu, masa belakang. Awal pertama hijrah tahun-tahun 2015 atau 2016, aku masih kelas 2 SMA. Dimulai ketika aku itu baca-baca artikel di internet. Dulu aku punya HP Nokia, nggak sengaja nemuin artikel tentang hijrah atau suatu artikel yang membuat aku itu sampai sekarang itu kerasa banget. Alhamdulillah aku menemukan artikel yang berisi tentang pakaian seorang wanita. Nggak tahu ya asalnya itu kenapa, pokoknya aku tuh lagi buka-buka internet aja, nggak sengaja gitu ketemu. Alhamdulillah, hidayah Allah ya, jalan Allah memberi petunjuk kepada aku. Di situ aku menemukan seperti tentang salat, cerita tentang bagaimana ketika kita meninggalkan salat, dan bagaimana gambaran-gambaran siksaan ketika kita di akhirat nanti. Di situ aku merasa makjeleb, bahasa sini makjeleb, nyesek di sini, langsung nangis, langsung tersadar. Besoknya langsung belajar dalam artian nggak langsung berubah total ya. Di situ juga butuh proses, di mana prosesnya Masya Allah jika diingat sekarang sangat manis, sangat terasa manis. Sebelum tertutup seperti sekarang ini, dulu aku juga pernah merasa bagaimana aku dulu juga pernah merasakan bagaimana pakaian terbuka, pakai rok mini, pakai jeans, baju yang segini. Waktu SMP yang suka kayak gitu ya, karena masih mungkin umur SMP itu masih sifatnya masih keaku-akuan, sama masuk SMA juga seperti itu. Aku yang paling cantik, aku yang paling pintar, aku yang paling bisa semuanya. Ketika setelah menemukan artikel itu, disitulah aku mulai mencari-cari tentang menutup aurat bagi perempuan, tentang banyaklah aku belajar tentang bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Aku mencari-cari di internet apa yang harus dilakukan, misalnya
menutup aurat, bagian-bagian mana saja yang wajib dan wajib ditutupi atau yang boleh terbuka gitu. Dari situ aku belajar, terus aku kan sekolahnya di Pendopo Pali. Aku ngekos dulu sama keponakan, balik ke dusun pulang kampung, aku mulai belajar pakai dulu jilbab. Ada jilbab Paris itu yang tipis. Nah di situ aku belajar pakaian besar. Aku kan sebelumnya nggak ada tuh pakaian atau baju gamis itu nggak ada. Adanya baju panjang tapi yang namanya juga anak-anak yang baru mulai mengerti apa ya, dandan ya, bajunya tangan panjang yang suka koleksi baju tapi ngetat. Nah di situ aku masih pakai seperti itu, atau aku pakai baju mama, pakai baju ibu aku, baju yang gobor-gobor, pakai rok beliau, aku cobain pakai jilbab Paris itu dua lapis. Terus aku kepakein lihat-lihat tutor cara pakai jilbab syar'i segi 4. Aku di dusun mulai hijrah. Ketika mulai hijrah, Masya Allah begitu banyak, namanya ujian pasti ya, namanya juga kita maksudnya mau berubah menjadi lebih baik itu tidak mungkin mulus, tidak akan pernah tidak ada rintangan. Yang dikatain emak-emak aku pernah sering malahan ya dikatain teroris, ninja, belum ya Deng, kan belum pakai cadar dulu. Malahan gini, aku pernah dikatain, Nova, kamu kan gadis kok pakai baju gitu kayak emak-emak, apa nggak maluan? Apa jawaban aku? Yang nggak dijawab ya diam aja, ya biarin. Di situ aku ketika hijrah dulu masih menggebu-gebu ya, artian belum bisa menahan, belum bisa mengontrol diri. Tapi di situ aku belajar. Pokoknya ketika baru mulai hijrah itu aku benar-benar merasa aku nih ini yang paling soleh nih, aku nih yang paham nih, aku udah paling bener nih gitu. Di kampung itu kan, di dusun pasti terkejut lah ya, karena pada masa itu tuh belum banyak orang yang pakai jilbab. Ada yang pakai jilbab tapi mereka sekolah pesantren dan pulang pesantren mereka masih pakai jilbab, tapi bukan yang syar'i banget. Sebenarnya susah sih hijrah tanpa pendidikan pesantren, tanpa pendidikan yang benar-benar lingkungan kita tuh ya nggak mendukung, susah banget ya Allah, susah banget. Jadi aku maksudnya kadang nggak selalu pakaian syar'i, pakai celana, bahkan masih pakai jeans. Sebelum hijrah ke pakaian yang lebih syar'i, aku tuh memang sudah pakai jilbab, tapi yang jilbabnya ya jilbab kadang yang standar, yang dililit, atau yang kadang-kadang digaya-gayain gitu ya pada masa itu. Masya Allah, di sekolah pun ada beberapa anak yang pakai syar'i, adik kelas atau beberapa waktu itu pertama. Ketika sekolah pun nggak selalu pakai pakaian syar'i aku. Maksudnya masih pakai baju yang biasa, baju lengan panjang tapi yang ngetet, pakai rok, pakai jilbab yang standar, yang penting menutup dada gitu. Kalau sekolah itu ya aku tuh pakai jilbab Paris yang itu 3 lapis, kadang 3 lapis ya. Itu enak kalau warnanya tuh sama misal hitam, ini misal
hitam abu, di dalamnya pink. Jadi ada yang bilang, teman sendiri sih, ih toko berjalan. Ngomongin aku tadi ini toko berjalan. Aku ketawa aja sih sebenarnya. Nggak yang gimana-gimana gitu. Sudah pakai pakaian syar'i, belajar syar'i, aku masih ikut teater kan. Teater waktu itu pakai pakaian pengantin, aku masih ikutin sekolah, maksudnya disuruh pakai pakaian pengantin ya ikut pakai pakaian pengantin yang jilbabnya melilit, nggak yang jilbab panjang. Aku masih imannya itu masih belum 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 stabil lah, masih apa ya, masih bisa ikut ini bisa gitu. Misalnya ada lomba gerak jalan yang harus memakaikan kelompok kita pakai rok pendek, aku masih ikut pakai rok pendek tapi pakai kaos kaki panjang, jilbabnya yang nggak menutup dada, itu aku masih ikutin. Tapi setelah lomba itu aku balik lagi pakaian syar'i, karena itu proses belajar ya. Jadi teman-teman, kalau ada orang atau teman kita yang pakai jilbab syar'i, kadang ketutup bener, kadang agak setengah kebuka, biarin, mungkin mereka dalam proses belajar. Jadi kita tidak boleh menjudge seseorang ya, karena proses belajar itu Masya Allah tidak mudah banget. Aku merasakan itu benar-benar butuh teman, butuh tekad yang kuat, butuh perjuangan yang kuat. Jadi kita nggak bisa nggak bisa menilai seseorang langsung gitu. Kita harus tanya dulu bila perlu, kenapa sih kamu sudah pakaian bagus gini tapi kadang-kadang kadang pakaiannya kok balik ke sebelumnya lagi. Mungkin dia dalam proses belajar ya. Jadi jangan mudah untuk menilai seseorang. Komentar-komentar buruk itu pasti ada ketika kita memulai hijrah. Aku kalau dulu ya itulah makanan, sering dengar komentar buruk, bahkan ini, kenapa sih kalau pakai jilbab gini-gini. Karena aku belum bisa menahan emosiku dulu, aku bahkan berkomentar, aku bahkan menjawab, kami ingin masuk surga gitu, kami ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga ya gini, karena kami takut di neraka. Kalau dipikir-pikir sekarang, astagfirullahaladzim. Memang kalau orang yang baru belajar, baru hijrah itu lebih ke baper ya. Memang hijrahnya belajar itu karena Allah, tapi mungkin karena kita baru belajar, jadi seperti seakan sudah merasa diri kita itu lebih baik, merasa diri kita itu paling pintar, padahal kita itu baru beberapa hari atau beberapa minggu belajar. Nah, mungkin itulah sedikit cerita hijrah aku, proses hijrah aku yang sangat manis ketika dirasakan sekarang, ketika diingat kembali. Untuk yang teman-temanku yang baru mulai belajar, baru mulai hijrah, pakai pakaian syar'i, tetap semangat, jangan hiraukan orang-orang yang mematahkan semangatmu. Terus satu pesan lagi, jangan mudah baper intinya. Jadi cukup cuek aja, terserah ya sudah, nggak ada kontribusi sama kita dilukai enggak, palingan hati aja, hati ya insya Allah kita belajar ikhlas, belajar sabar.
di loka ibadah yang enggak, palingan omongan aja gitu telinga. Ya siap-siap itulah, kita harus siap mental, karena sesuatu proses itu tidak mudah dan butuh perjuangan. Banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah untuk dikuatkan hatinya supaya tidak goyah. Yakinkan hati, kuatkan tekad, kuatkan iman, yakinkan pada diri sendiri bahwa aku berubah bukan karena manusia. Aku berubah karena Allah. Ya, jadi niatkan dalam hati, rubah niatnya. Yang awalnya niatnya mungkin ikut tren atau mungkin ikut teman, sekarang rubah niatnya benar-benar karena Allah. Jika kita sudah berniat karena Allah, insya Allah Allah permudah jalan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sesuatu yang indah itu bukan hasil akhir, tapi proses perjalanan menuju akhir, di mana kamu merasakan, menikmati proses mengenal Tuhan, proses mengetahui ilmu-ilmu, ini yang baik, oh ini yang tidak baik. Itulah proses yang paling indah. Kita akan merasakan manisnya hijrah, manisnya perjalanan hijrah kita. Kita akan merasakan nikmatnya, masya Allah, manisnya ketika kita dihina, ketika kita diuji, ketika kita dicaci maki misal. Di situ ingatlah bahwa ujian itu untuk menaikkan derajatmu, insya Allah. Karena Allah tidak akan diam saja kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepadanya. Oke, itulah sedikit cerita hijrah aku. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.